Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 23 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, fenomena Citayam Fashion Week sukses mencuri perhatian masyarakat. Mereka yang datang ke tempat itu kebanyakan dari kalangan remaja yang ingin berfoto atau sekedar nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Istilah Citayam Fashion Week ini untuk membelabeli para remaja yang datang ke kawasan tersebut dari beberapa daerah seperti Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok atau yang dikenal dengan SCBD. Saat masuk weekend, para remaja SCBD itu meramaikan area Sudirman. Mereka tampil dengan outfit yang nyentrik dengan gaya ala punk rock. Banyak juga yang tampil total dengan outfit berbagai tema. Namun di balik ramainya fenomena tersebut, ada sisi lain yang menarik dan mencuri perhatian. Baru-baru ini sebuah video menampakkan sejumlah remaja tidur di kawasan Sudirman viral di media sosial. Nah pemirsa, apakah kemunculan Citayam Fashion Week atau CFW ini merupakan bisa dikatakan ekspresi anak muda atau fenomena instan kultur? Apakah CFW adalah representasi kondisi kaum muda saat ini dan bagaimanakah pandangan Islam menyikapi fenomena tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pegiat komunitas hijrah. Beliau adalah Bung Rizky Awal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz dan rekan-rekan di Khilafah News dimanapun berada. Alhamdulillah ini. Gimana nih kabarnya Bung Rizky, sehat Bung? Harus tetap sehat di tengah kondisi Indonesia dan dunia yang sedang krisis ya sebenarnya. Ya. Ya baik Bung, menyikapi terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week yang viral ya beberapa pekan terakhir ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan fashion jalanan. Nah menurut Anda sendiri seperti apa ini Bung Rizky? Apakah kemunculan dari Citayam Fashion Week ini bisa disebut sebagai ekspresi anak muda atau fenomena budaya musiman yang positif atau seperti apa ini? Mohon respon dari Anda ini. Ya, sebenarnya kan kalau kita mengenal kawasan yang sedang viral saat ini kan kawasan Duku Atas ya. Di lokasinya itu kan ada disebut dengan terowongan Kendal yang dekat dengan stasiun KRL Sudirman dan juga stasiun Beni City ya. Itu kita melihat bahwasanya kalau para pemirsa mengetahui ya, SCBD itu kan sebenarnya asal mulanya kepanjangan dari Sudirman Central Business District ya. Yaitu di mana kawasan puluhan hektar di kawasan di tengah-tengah kota pusat Jakarta yang itu diperuntukkan untuk bisnis yang dikelola oleh jaringan Arta Network ya, atau Group Network di bawah salah satu taipan terkemuka di Indonesia yaitu Tommy Winata. Ketika tahun 1992 sebagai bentuk awal pembangunan ya, tadi ini kan segitiga kawasan yang banyak daerah kumuh di sekitarnya ya. Segitiga emas ini akhirnya berubah jadi tempat orang berbisnis ya. Kalau kita melihat sekarang itu kalau orang perkantoran, kemudian itu gedung-gedung pencakar langit yang ada di Indonesia itu banyak berdirinya di kawasan SCBD. Maka ketika mengenal SCBD itu disebut dengan kawasan elit perkantoran karena memang orang-orang yang di sana itu terkenal dengan outfit yang branded ya. Orang-orang yang bekerja di sana, anak-anak muda yang bekerja di sana atau orang-orang para karyawan yang kerja di sana itu menggunakan pakaian branded. Inilah yang menyebabkan SCBD menjadi kawasan yang cukup spesial. Pasca dari itu ya, kekinian itu SCBD ditampik dengan bahasa singkatan dari 4 wilayah. Sudirman mewakili wilayah SCBD itu sendiri, kemudian ada disebut dengan Citayam, kemudian Bojonggede dan Depok. Ya. Makanya disebut dengan SCBD tadi, kawasan SCBD yang itu pada akhirnya kawasan ini dengan bahasa SCBD ini
justru memperlihatkan kebalikan. Apa itu? Mempertontonkan di mana anak-anak muda ya yang itu dari berbagai kalangan di pinggiran kota itu sengaja untuk berada di kawasan SCBD ini, wabil khusus di kawasan Duku Atas dan Terowongan Kendal tadi, untuk bisa eksis, narsis ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai sarana yang dimunculkan hari ini. Dan terakhir itu dimunculkan istilah tadi ya, Citayam Fashion Week, meskipun lokasinya di Sudirman. Ya. Ini artinya apa? Dalam istilah bahasa ini, Citayam mengakuisisi wilayah Sudirman dengan bahasa CFD tadi ya. Bahasa CFD sendiri, Citayam CFW, Citayam Fashion Week sendiri, ini dimulakan oleh seorang kreator TikTok terkemuka yaitu Radita Pradana, dengan memperlihatkan betapa banyak anak-anak muda dari kawasan Citayam, Bojonggede, dan Depok yang berada di kawasan Duku Atas dengan berbagai outfit yang berbeda-beda. Sehingga beberapa minggu yang lalu ya, itu justru diperagakan betul-betul seperti halnya peragam busana Fashion Week ala anak muda, yang itu beberapa rekanan bahkan Kementerian Kreatif yang dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno sendiri mengapresiasi peristiwa ini. Ya, baik Bung. Lantas kemudian dengan munculnya fenomena Citayam Fashion Week, ya, ini sebagai bentukan budaya baru yang dilakukan oleh anak-anak muda menurut beberapa kalangan, ini layakkah atau perlukah hal tersebut ini diapresiasi positif, atau harusnya seperti apa ini penyikapan kita ini, Bung Rizky? Ya, ketika orang dari sisi yang menganggap bahwasanya ini sesuatu yang apresiasi positif menurut mereka, tapi bagi saya ini justru menjadi pembelajaran cukup penting bagi orang tua dan juga negara ya dalam hal mengasuh putra-putrinya sendiri. Karena kita melihat ketika banyaknya anak-anak remaja yang turun sana bahkan sampai menginap ya, menginap, dan mereka bukan pulang malam itu, menunggu kereta paling pagi untuk bisa pulang ke wilayah mereka. Perjalanan ke Bogor atau Citayam, kemudian Bojonggede, Depok itu kan kalau dilalui dari Sudirman itu ada sekitar 1,5 jam perjalanan. Artinya mereka sengaja tidur di pinggiran-pinggiran jembatan-jembatan dan kawasan SCBD tadi hanya untuk menunggu jadwal pertama kereta api, ya, kereta KRL listrik sendiri. Fenomena ini menurut saya adalah ketika negara dan juga orang tua tidak sanggup lagi untuk bisa memberikan contoh teladan, tidak lagi bisa menampung dan juga berusaha untuk memberikan efek yang positif lebih baik daripada itu. Karena justru ketika outfit itu banyak berada di kawasan CBD, ini menunjukkan adanya jurang perbedaan antara mereka yang elit dengan mereka yang kelas di pinggiran. Ya, kalau SCBD, kawasan perkantoran itu dimulakan dengan kawasan outfit ya, biasanya itu sekarang lewat sosial media dan juga sosial messaging itu diperlihatkan outfit pakaian yang mahal bagi para anak-anak muda tadi gitu. Dan ini berkebalikan, menunjukkan outfit yang lebih murah yang itu bisa bersaing dengan mereka yang mahal. Ini artinya apa? Ada jurang sosial yang terjadi di tengah-tengah kegiatan yang katanya dibanggakan oleh sebagian orang. Justru menurut saya ini menjadi kesalahan fatal. Karena apa? Pengelolaan sumber daya manusia kita, pengelolaan generasi kita itu tidak mengarah kepada apa yang diharapkan. Kalau pesan moral yang dibangun di sana harusnya itu bukan menjadi ajang adu outfit, bukan. Justru harusnya mencari solusi atas kenapa banyaknya remaja-remaja yang tumpah ruah di SCBD itu. Ya, baik Bung. Sebagaimana kita ketahui ya, yakni Citayam Fashion Week atau CWF ini dengan kondisi yang sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, apakah hal tersebut ini merepresentasikan kondisi remaja kita saat ini atau seperti apa ini sebenarnya yang terjadi? Ya, pertama kekurangan keteladanan. Ya, kenapa pada akhirnya muncul SCBD ini peristiwa
Citayam Fashion Week ini kekurangan keteladanan dari para pemimpin bangsa kita, dari para tokoh-tokoh bangsa kita, sehingga mereka akhirnya lebih cenderung untuk bisa mengapresiasikan atau mengaktualisasikan aktivitas mereka di lapangan dengan cara Citayam Fashion Week. Dan juga jangan lupa Bung Aziz dan rekan-rekan, banyak anak-anak yang juga berstatus putus sekolah, ya, yang berada di kawasan SCBD itu. Dan mereka berharap agar ada konten mereka yang itu viral di TikTok, yang viral itu di sosial media, sehingga berharap ada cuan yang masuk di sana. Artinya memang sekali lagi keteladanan ini yang membuat mereka pada akhirnya bangkrut. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia kita itu tidak mewujudkan bagaimana kita menuju manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kalau kawasan SCBD itu hanya dipenuhi oleh Citayam Fashion Week tadi, adu outfit segala macam, justru ini tidak memperlihatkan ketimuran bangsa Indonesia, tidak memperlihatkan kereligiusan masyarakat Indonesia. Harusnya ketika aktivitas yang ini ya harusnya dikontrol, dikelola sedemikian rupa, tidak sekedar Fashion Week saja. Ya bisa harusnya dari sisi yang lain apa itu kajian, di sana diadakan kajian, di sana diadakan bagaimana para anak-anak muda itu mendapatkan fasilitas yang lebih layak daripada mereka. Ini kan sepertinya mereka memberikan kritik ya, kepada pemerintah. Ini loh, kita ini anak muda yang saat ini tidak diurus dengan baik oleh negara. Kita ini hari ini anak muda yang tidak dikelola dengan baik oleh negara, sehingga kita punya jalan yang lain untuk bisa mengaktualisasikan diri, gitu ya. Di tengah bagaimana di kawasan elit CBD itu sendiri banyak juga anak-anak muda yang itu dengan outfit yang mahal, branding dan segala macam, itu berbanding terbalik dengan anak-anak muda yang putus sekolah tadi, atau ketidakjelasan dalam kehidupan sekolah mereka sama pandemi ini, atau bisa jadi ini jadi ladang baru mereka untuk berpikir ya sudahlah, ya daripada kita capek sekolah, beraktivitas sekolah, mending kita terjun beradu outfit, siapa tahu ada pihak fashion style, perusahaan fashion yang itu menarik mereka untuk menjadi model atau laku keras dalam hal apa yang mereka inginkan di kawasan itu sendiri. Artinya memang kesalahan kita itu mengelola individu remaja kita, mengelola individu remaja kita terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Apa itu menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, baik Bung Rizky. Dengan kondisi seperti demikian, ya, sebagaimana kita juga ketahui ya, CFW ini sendiri kan viral ya di aplikasi sosial media ya, terutama TikTok. Nah, apakah ini nantinya dengan hal tersebut nantinya memberikan tantangan baru ya bagi bangsa kita, yakni krisis moral, atau justru seperti apa ini, Bung Rizky sebenarnya? Sebenarnya ada dua ya krisis yang diperlihatkan. Pertama ada krisis identitas. Ya, anak-anak muda kita, remaja-remaja ini pada akhirnya kekurangan identitas membentuk bagaimana membangun sikap mental yang baik ya. Di tengah kan gini, dua serangan utama yang dilakukan kapitalisme pada hari ini yaitu sekuler, kehidupan sekuler, dan Islamophobia membuat wajah remaja kita itu akan agak suram kalau kita melihat kondisi ini. Kenapa saya sebut begitu? Dengan sekuler itu memisahkan antara agama dan kehidupan, artinya anak-anak muda kita, anak-anak remaja ini nanti ke depan tidak mau tunduk pada aturan agama, sehingga norma-norma kehidupan mereka ya itu banyak akan terjadi penyimpangan. Yang kedua, ya wacana Islamophobia ini akan muncul terus-menerus. Ini kalau saya perhatikan, kalau seandainya di kawasan SCBD itu ada pembacaan Quran serentak seperti halnya di Jogja, di beberapa wilayah yang sempat heboh kemarin, itu justru akan dituduh sebagai radikalisme, akan dituduh sebagai gerakan intoleran. Ini yang bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, padahal seharusnya itu bisa dilakukan. Kawasan SCBD yang dikenal elit tadi, ya bisa dihidupkan dengan wacana-wacana syariah, bisa dihidupkan dengan tadi kajian, dihidupkan dengan baca Quran dan segala macam. Lagi-lagi kehidupan negara kita itu tertekan dengan bahasa-bahasa yang tadi saya bilang.
Ya, ada dua krisis. Pertama identitas, sama yang kedua krisis moral tentu. Ya, kalau kita berharap pengen anak-anak muda ini punya persepsi yang berbeda, ini moralnya harus dibenerin dulu. Kenapa saya sebut? Karena tidak ada, baik identitas dan moral itu tidak ada dasar yang itu atau yang menopang anak-anak muda ini agar punya eksistensi yang baik. Apa itu? Kalau kita bernegara pada hari ini, harusnya anak-anak muda kita ini kita dorong dengan dasar beragama yang bagus. Sehingga apa? Ketika mereka menampilkan aktualisasi, itu menjadi aktualisasi yang positif, aktualisasi yang membanggakan bagi orang tuanya, masyarakat, dan negara pada hari ini. Bu Hansis. Ya, baik Bung. Jika fenomena ini adalah bagian dari budaya konsumerisme dan juga kemunduran peradaban, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau lebih khusus lagi kepada seluruh elemen umat Islam, ya, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh agama, agar generasi Muslim ini bisa terselamatkan ya dari fenomena seperti ini? Ini harus berlapis ya, untuk bisa bagaimana mengontrol anak-anak muda kita ini untuk senantiasa terarah. Lapis pertama adalah lapisan keluarga. Keluarga ini harus menjadi keteladanan bagi anak-anaknya, sehingga mereka tidak membuang waktu dengan percuma dengan nongkrong di kawasan Duku Atas dan sekitarnya, dengan nilai-nilai menurut saya itu tidak ada manfaat yang lebih kecuali eksis dan narsis itu saja. Sehingga ketika keluarga ini menjadi bagian tahapan pertama, level pertama, maka pembinaan di dalam keluarga adalah pembinaan dari sisi peningkatan religiositas. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat kita pada akhir-akhir ini lebih cuek, acuh dengan kondisi yang ada. Seharusnya ya hidup bertetangga, hidup bermasyarakat itu harus bisa mengenal kehidupan bertetangga itu seperti apa. Bagaimana membangun kehidupan bermasyarakat sehingga anak-anak muda tadi ini tidak mengalihkan aktivitas mereka selain membangun masyarakat mereka sendiri yang itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa kita. Yang ketiga, negara. Negara itu punya potensi paling besar dan punya tanggung jawab yang besar. Ketika aturan-aturan yang diberlakukan itu jauh dari aturan Islam. Kenapa muncul begitu? Karena tidak adanya aturan yang ketat terkait dengan istimai, terkait dengan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan juga ekonomi di negeri kita yang itu jauh dari aturan Islam. Maka wajar dong kalau kita melihat anak-anak ini mengaktualisasi dengan Citayam Fashion Week tadi. Ya, kenapa tidak kita mengubah wajah persepsi Citayam Fashion Week itu dengan bahasa dengan Citayam Reading Quran Week misalnya gitu ya. Yang itu akan lebih baik dan cenderung akan mendapatkan di sisi dunia bagus, di sisi akhirnya juga bagus. Tapi sekali lagi ini biasanya wacana kalau sudah berhubungan dengan Islam itu tuduhannya adalah tuduhan radikalisme, Islamophobia, membahayakan kehidupan bernegara. Padahal justru anak-anak muda sekarang ini butuh keteladanan, butuh support, butuh ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus didorong dari level keluarga sampai level bernegara adalah mendorong mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Jadi kalau mau kita mengubah wajah Citayam Fashion Week ini menjadi sesuatu yang berguna, maka ubahlah 3 hal tadi, tahapan tadi. Dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, itu tidak bisa lepas dari aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, terakhir Bung Rizky, disimpulkan ini Bung Rizky, kira-kira pandangan Islam menyikapi terkait fenomena Citayam Fashion Week ini seperti apa ini menurut Anda? Ya, kalau di dalam Islam fenomena sekarang itu kan sebenarnya penyimpangan sosial, di mana di mana aturan Islam itu dilepaskan dari aturan bernegara. Maka jangan heran nanti akan ada copy paste di berbagai lokasi dengan bahasa yang berbeda tapi tipikal yang sama. Ketika fenomena-fenomena ini muncul karena tidak adanya keteladanan, tidak adanya aturan, tidak adanya pola yang jelas terkait dengan apa yang harusnya dibangun oleh negara kita pada hari ini. Ingat ya,
permasalahan ini adalah salah satu permasalahan di antara permasalahan generasi bangsa kita yang hari ini menyerang Indonesia. Selain suburnya narkoba, ya, kemudian itu free sex yang bebas segala macam, ini akan menambah persoalan-persoalan. Ya, kenapa persoalan-persoalan timbul? Sekali lagi karena tidak adanya ketegasan dan aturan yang mengolah secara hukum bermasyarakat kita ada negara dengan aturan Islam. Ketika mereka butuh keteladanan, tidak ada keteladanan yang bisa hadir di tengah-tengah mereka. Ya, mencari pemimpin, mungkin banyak di antara pemimpin kita hari ini munafik, ya, pembohong dan segala macam, sehingga keteladanan itu tidak akan muncul. Ketika memberikan aturan, justru para pihak-pihak yang punya kedudukan dalam pengaturan ini justru terjadi korupsi, terjadi penyimpangan di antara mereka, yang itu membuat ketidakpercayaan utama masyarakat di tengah-tengah kita semua. Jadi kalau saran saya untuk siapapun yang punya pemangku jabatan, kembalilah kepada syariat Islam, aturan Jakarta dan sekitarnya, dan Indonesia pada umumnya dengan aturan Islam. Termasuk juga pengelolaan tadi, kekreativitasan anak-anak muda ini diarahkan dengan pola kreativitas yang didasarkan kepada ketaatan di sisi Allah SWT. Itu Bung Aziz. Ya, baik, Masya Allah, ini luar biasa ini penjelasan dan pencerahannya ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Rizky atas. Sama-sama Bung Aziz ya. Dan terima kasih juga hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.